大哥，多年未见。百炼金身，天幕正气诀，太恐怖了吧！秦梦瑶体内乃是冰，这儿媳妇带着获取什么？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-526. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 525. Sebelumnya, Muyun mendengar dengan jelas mengenai rencana para tetua yang berniat menggantikan para istrinya sebagai pemimpin dari aliansi darahnya. Bahkan sosok serigala hitam juga berniat untuk melakukan hal yang sama, padahal di jantungnya terdapat segel hidup dan mati. Namun ia tetap tidaklah peduli. Pada saat jugalah penyerangan mulai dilakukan. Namun semua ini adalah sebuah kesalahan besar karena mereka tidaklah pernah mengira Muyun ada di sini. Sebuah serangan langsung saja dilakukan yang membuat orang-orang dari Gunung Suankong dibuat tak berdaya. Bahkan di saat bala bantuan datang untuk membantu Muyun, dia dengan mudah mengatasi mereka. Setelah menghabisi orang-orang ini, masalah belumlah selesai, pasalnya suku iblis datang untuk menyerang. Muyun menenangkan semua anggotanya, pasalnya ia ada di sini, dan dirinya lah yang akan mengatasi orang-orang tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sebenarnya Muyun sudah memberitahu siapa dirinya, namun kedua iblis ini sama sekali tidak percaya. Pasalnya semua orang sudah tahu kalau Muyun, pemimpin dari aliansi darah, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi inilah kesempatan bagi klan iblis untuk menguasai aliansi darah. Muyun menganggap kedua iblis ini sangatlah bodoh, yang tentu membuat mereka kesal. Kedua iblis ini pun mulai memperkenalkan diri mereka yang merupakan jenderal klan iblis yang sangat terkenal dan juga dipuja-puja oleh semua orang. Tom dan juga Jerry pun telah memperkenalkan masing-masing diri mereka. Setelah itu mereka saling memberikan pujian satu sama lain. Muyun menghentikan bacotan mereka, karena klan iblis datang sini bukanlah konser, melainkan bertarung dengannya. Perkataan Muyun kembali membuat mereka kesal, karena dia itu sudah begitu berani mengganggu perkenalan keren mereka. Seluruh pasukan iblis pun diminta untuk melakukan penyerangan. Muyun hanya tenang saja, pasalnya dia tahu kalau para muridnya datang untuk mengatasi para keronco ini. Semua itu membuat semua orang terkejut. Seorang tetua juga datang untuk memberikan hormat kepada Muyun, di mana Muyun sendiri sangatlah senang ia datang dan juga memberikan pujian terhadap perkembangan kekuatannya. Tidaklah heran ia bisa menjadi keturunan yang mulia darah. Selain itu, kedua muridnya ternyata sudah menjalin hubungan mesra. Alasan mereka bisa kemari karena telah merasakan kekuatan dari Muyun. Maka karena itulah para tetua maupun murid Muyun datang dengan sangat cepat. Selain itu, tujuan mereka kemari juga ingin memperlihatkan betapa jauhnya perkembangan kekuatan yang telah mereka miliki selama Muyun menghilang. Pertarungan pun kembali terjadi di mana aliansi darah tentu sangatlah mendominasi. Tom dan Jerry tidaklah menduga dengan apa yang terjadi. Mereka pun berencana untuk menyerang Muyun. Akan tetapi semua ini tidaklah semudah yang dikira, karena Muyun langsung saja menyiapkan sebuah serangan yang sangat mengerikan. 5 naga elemen pun telah dirinya keluarkan, yang mana semua serangan ini langsung saja tertuju kepada dua jenderal iblis. Seberapa keras pun mereka mencoba menahannya, semua itu sia-sia saja. Para naga Muyun juga melakukan penyerangan kepada pasukan klan iblis, di mana Muyun ingin menunjukkan seberapa jauh kekuatannya telah meningkat. Baik Tom maupun Jerry tidaklah menduga keempat orang ini sangat kuat, bahkan mungkin mereka itu layaknya pasukan 1000 orang. Bagi tetua ini, klan iblis telah membuat marah orang yang salah. Alhasil, Jerry pun mengajak seluruh pasukannya untuk pergi dari tempat ini.
Namun ini semua tidak semudah yang mereka kira. Pasalnya para murid Muyun langsung saja melakukan penyerangan yang membuat Tom dan Jerry harus mengalami luka yang sangat parah. Sedangkan para pasukan iblis yang tersisa memilih untuk melarikan diri saja daripada harus berakhir di sini. Bagi para murid Muyun, pertarungan ini sangatlah membosankan karena orang-orang itu sudah lebih dahulu pergi. Setelah pertarungan ini usai, Muyun mengajak mereka untuk kembali ke aula. Pasalnya ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Dia sangatlah berterima kasih kepada mereka karena selalu setia kepada aliansi darahnya. Berhubung dirinya baru kembali, Muyun mengajak mereka untuk mengalahkan para musuh yang berniat jahat kepada aliansi darah. Pulau Kose bersedia untuk bergabung dengan aliansi darah karena dia percaya dengan Muyun. Selain iya, Gunung Tianjian juga bergabung, tapi mereka itu ingin tinggal di Pulau Shaolfeiling karena kini rumah mereka telah hancur. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu dan mempersilahkan mereka untuk ke sana. Pemimpin Liga Gembala juga hadir karena mereka juga akan bergabung dengan aliansi darah, sebab mereka itu ingin mencari kebebasan. Muyun dengan senang hati menerimanya. Sudah cukup lama bagi Xing Jingkong tidak melihat Muyun. Sedangkan bagi Muyun sendiri, Xing Jingkong sepertinya tidak terlalu terkejut dengan kembalinya ia kemari. Ia memang mengaku kalau sektenya telah begitu kuat, namun mereka memiliki sebuah ramalan. Dan dialah yang menggunakan hal tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi kepada Muyun. Sejauh ini ramalannya sangatlah tepat. Di saat Muyun melakukan penyerangan kepada muridnya, dia sudah tahu kalau Muyun bukanlah sosok sembarangan. Jadi tidaklah mungkin baginya untuk balas dendam. Muyun sadar kalau ia mengetahui sesuatu yang penting, yang ternyata saat ini Xing Jingkong telah menjadi kejar-kejaran dari berbagai kekuatan. 靠的就是占卜。星门主似乎对在下回归，老夫便算得莫盟主绝黄小世界虎视眈，三大通天之人。仓皇小世界。 Muyun penasaran siapakah sosok yang melakukan hal itu. Dan seharusnya dia ini juga tahu mengapa dunia ini disebut sebagai 3000 dunia kecil. Yang ternyata dulu ada 3 orang hebat yang mencapai langit, yakni seorang master kultus Tongtian, dewa laut kepahitan, dan juga pendekar pedang tak terlihat. Mereka memiliki 3 koleksi rahasia yang merupakan bentuk warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu. Muyun ingat betul kalau ayahnya menerima warisan dari kesengsaraan Tianjun. Namun dia tidaklah menduga akan ada 2 warisan yang tersisa. Di dalam wilayah kekuatan 4 sumber selalu ada hal yang menyulitkannya. Hingga pada akhirnya ayah Muyun pun datang. Dia cukup kesal karena anaknya ini tidak langsung menemuinya setelah kembali. Sejak awal Muyun menghilang, Mu Xingyu yakin dia masihlah hidup, jadi dia penasaran apakah petualangan putranya kali ini lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Muyun tidaklah menduga ayahnya malah menganggap ini semua petualangan. Di sini Muyun bertanya tentang berita mengenai Xing Mangyu, di mana saat ini Xing Mangyu tengah baik-baik saja sambil mengandung anak Muyun. Tapi perlu diingat kalau tubuh Xing Mangyu terdapat binatang ponik es. Jadi dia takut hal itu akan mengubah beberapa kenangan tentang kehidupan masa lalunya. Mungkin bisa saja Xing Mangyu sudah pergi meninggalkan 3000 dunia kecil. Hal ini tentu saja membuat Muyun khawatir. 秦梦瑶体内乃是冰，这儿媳妇带着。获取什么？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau orang-orang dari Tanah Suci tengah melakukan pelarian ke aliansi darah, yang mana mereka itu dikejar oleh orang-orang klan iblis. Bagi mereka, ini bukanlah tempat yang cocok untuk bersembunyi lagi. Pasalnya, kini aliansi darah sendiri cukup kesulitan dengan kondisi mereka. Jika ditambah kedatangan Tanah Suci, maka hal itu sama saja menyulitkan mereka. Terlebih lagi, klan iblis juga akan kembali melakukan penyerangan kemari. Namun mereka seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan Muyun. 魔族的爪牙已经。待我将你们抓齐了，老子不杀你。你们没听清吗？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.
Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.